Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 7 kelas 35K akan mempresentasikan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kelompok kami terdiri dari Ulfa sebagai presenter, Oki sebagai penanya, Bernard sebagai penjawab, Tika sebagai pemberi tanggapan, dan saya Suparti sebagai notulis. Fasilitator Bapak Ismail, pengajar praktik Ibu Erni. Kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Yang pertama, kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kelompok kami mengambil daerah DKI Jakarta, di mana DKI Jakarta merupakan ibu kota negara, sehingga kekuatannya adalah satu, latar belakang daerah merupakan daerah perkotaan. Tempat pendidikan berada di daerah perkotaan, sehingga para orang tua dan peserta didik mudah mengakses berbagai informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang kedua, latar belakang kebudayaan. Masyarakat DKI Jakarta adalah masyarakat urban, sehingga banyak terdapat kebudayaan di dalamnya, di mana hal itu menciptakan toleransi, gotong royong, dan kebersamaan di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, latar belakang pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan kaum intelektual. Mayoritas orang tua itu sudah memiliki pendidikan yang baik, di mana mereka rata-rata sudah menempuh pendidikan sarjana, sehingga pola pikirnya lebih modern. Yang keempat, latar belakang keluarga. Orang tua peserta didik ini berasal dari sosial ekonomi menengah ke atas dan usia muda, atau yang biasa kita kenal dengan kaum milenial. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi ini merupakan dampak dari kebinekaan antar umat beragama dan suku bangsa. Yang kedua, permainan tradisional. Di dalam permainan tradisional banyak terdapat nilai-nilai luhur, di antaranya adalah kebersamaan, saling menghargai, sportivitas, kerjasama, dan kejujuran. Yang ketiga adalah pantun yang digunakan pada kegiatan palang pintu. Pantun ini berisi nasihat yang memberi tuntunan kehidupan yang hakiki. Kemudian kegiatan palang pintu ini
adalah salah satu budaya Betawi di mana dapat berperan aktif memperbaiki image tentang masyarakat Betawi. Yang ketiga, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya yang dapat diterapkan. Menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang ada dalam diri peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peran guru di sini adalah berperan aktif dalam menuntun kodrat alam peserta didik yang berbeda-beda dengan mengikuti perubahan dan perkembangan kodrat zaman. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama adalah kodrat zaman, di mana pembelajaran anak beda dengan pembelajaran di era sebelumnya. Solusinya adalah guru belajar teknologi sehingga menciptakan pembelajaran yang interaktif, seperti pembuatan PPT interaktif, video menarik, pembuatan video pembelajaran, game seru, dan lain-lain. Tantangan yang kedua adalah rendahnya budi pekerti peserta didik karena dampak negatif dari teknologi di mana mereka cenderung individualis, egois, dan kurang empati terhadap sesama. Solusinya adalah menggiatkan pendampingan personal, melaksanakan kegiatan kesiswaan yang menarik dan positif seperti karakter building. Di sini ada beberapa foto kegiatan siswa yang belajar menggunakan teknologi. Contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah adalah dengan aksi nyata terwujudnya merdeka belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan peserta didik berkaitan dengan model, metode, dan kegiatan pembelajaran yang mereka inginkan. Kemudian, melakukan kelas mentoring atau tutor sebaya dengan saling berbagi praktik baik antar peserta didik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membacakan sebuah pantun untuk menutup presentasi ini. Di toko besi ada kayu tertata, kayu dilem sangat melekat. Beginilah presentasi materi kita. Silahkan ambil yang bermanfaat. Ini foto-foto kami untuk selalu be happy and healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.